semangat, semuanya harus peduli menjaga lingkungan, mulai dari diri sendiri, dari hal kecil sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku di Papa Ciri Channel. Hari ini aku kedatangan tamu spesial buat berbagi ilmu untuk kalian semua. Ya, Dr. Mahmudi. Seperti yang dikatakan Dr. Mahmudi di video sebelumnya, dia berasal dari keluarga sederhana. Untuk kuliah di kedokteran hewan dia harus bekerja keras. Yang lebih luar biasa lagi teman-teman, yang bisa menjadi inspiratif bagi kita semua, di sela-sela kesibukannya saat kuliah di kedokteran hewan dan setelah menjadi dokter hewan, Dr. Mahmudi ini menyempatkan dirinya di malam hari untuk belajar ilmu agama di sela-sela kekosongan waktunya. Hamdan syukurillah wassalatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berkat dukungan dan doa dari orang tua, sanak keluarga, dan saudara-saudara terdekat dan usaha kerasnya, akhirnya dia menyelesaikan pendidikannya dan melanjutkan petualangannya sebagai dokter hewan. Itu contohnya di kebun binatang, ya kita akan sehari-hari beraktivitas dengan mereka. Ya, kita memberikan mereka itu five freedom. Jadi prinsip animal welfare-nya kita penuhi semua. Ya, prinsip animal welfare atau prinsip untuk menerapkan kesejahteraan pada hewan adalah 5 prinsip, 5 freedom. Pertama, bebas dari rasa haus, lapar, ketersediaan makanan cukup, bebas dari rasa tidak nyaman, punya kandang atau tempat yang layak, yang sesuai dengan kebutuhan dia, punya enrichment, artinya tempat dia bermain seperti orang hutan, punya tempat bergelantungan, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kalau beruang, punya kayu-kayu untuk dicakar, bola-bola untuk dimainkan, layak lah. Lingkungan yang layak. Ada ininya memang. Kalau untuk kebun binatang, masing-masing hewan kita udah punya peraturannya dari pemerintahan kita, berapa panjang lebar kandangnya, area bermainnya berapa panjang lebarnya. Nah, itu semua kebun binatang harus memenuhi standar itu untuk memiliki izin LK, lembaga konservasi. Nah, kalau standar itu belum bisa dipenuhi, itu wewenangnya kembali lagi ke yang punya wewenang tadi, apakah mau cabut izinnya, hewannya dialihkan ke tempat lain atau diminta untuk segera memenuhi izin-izin tersebut. Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, luka atau penyakit, kesehatannya selalu kita utamakan. Kemudian bebas dari rasa takut, tidak stres. Kemudian terakhir bisa mengekspresikan sifat alamiahnya. Oke, jadi tadi Dokter Mahmudi bilang salah satu yang saya ingin tanyakan tentang five freedom itu tentang bebas mengekspresikan dirinya. Dengan teknologi yang canggih sekarang kan, ada kita lihat pengendalian sistem perkawinan pada hewan. Misalnya ada hewan yang dioperasi atau apa agar dia tidak kawin, tujuannya biar dia sehat atau tujuan-tujuan yang lain lah. Itu kan apa tidak melanggar yang mengekspresikan cintanya kepada pasangannya? Ya, saya rasa pertanyaan sangat bagus, sangat kritis sekali, sangat bijak sekali. Berarti ada tanda peduli kepada satwa. Jadi itu istilahnya steril pada hewan, biasanya jantan atau betina. Kebiasaannya dilakukan pada kucing, anjing, beberapa memang pada kucing, beberapa jenis kucing dia itu memang memiliki tunggu, yang pertama dulu kita untuk kontrol populasi. Beberapa kucing yang liar itu memang populasinya sudah sangat overload. Kita harus tekan sedikit populasi itu supaya kehidupan di luar sana sedikit terjaga. Semakin banyak kucing tanpa perawatan, tanpa siapa yang peduli, akan lebih mengkasihankan. Salah satu fungsinya kontrol populasi. Kebijakan kontrol populasi hanya boleh dilakukan oleh kedinasan yang berwenang. Artinya kalau dinas mengizinkan, kita lakukan. Kita ikut aturan pemerintah.
Kemudian kedua, memang ada beberapa jenis spesies kucing akan mudah terinfeksi penyakit bagi kucing-kucing yang tidak disteril. Contoh salah satu adalah batu ginjal, tersumbatnya saluran urin dengan kristal-kristal yang ada di dalam urin. Jadi itu salah satu fungsi yang menghindari mudahnya terserang penyakit gangguan reproduksi, penyakit gangguan urinasi. Jadi dengan biasanya kucing yang sudah berumur kalau tidak disteril akan mudah rentan terserang penyakit-penyakit demikian. Apalagi dengan pakan yang tidak terlalu dikontrol, artinya pakan dia bebas makan apa aja, itu sangat mudah terserang oleh penyakit di kucing-kucing ras. Nah, untuk di hewan liar, di kebun binatang, di pusat rehabilitasi, mereka tetap diberikan. Tunggu, saya kembali lagi ke yang tadi. Dia tuh ketika di steril, beberapa memang steril tuh ada yang dibuang testisnya, hormonnya itu, penghasil hormon tidak ada lagi. Tapi kalau mau kawin masih bisa. Beberapa memang saluran deferensnya dibuang. Jadi hormonnya masih ada, masih normal semuanya, kawin masih bisa, tapi saluran untuk keluar spermanya nggak ada lagi. Dia nggak akan bisa mengeluarkan sperma nggak bisa menginduksi sperma ke vagina si betinanya. Jadi proses pertemuan sperma dengan sel tidak akan terjadi karena saluran deferennya sudah diputuskan, yaitu. Jadi dia memang dihambat salurannya aja. Itu biasanya dilakukan pada hewan liar beruang yang di pusat rehabilitasi. Karena beberapa di pusat rehabilitasi kita tidak mengharapkan mereka itu lahir di pusat rehab. Karena kalau lahir di pusat rehab, si anakan yang lahir ini mereka tidak memiliki sifat liarnya, itu sangat susah. Dia tidak seperti induknya, tidak seperti hewan liar bangsa spesiesnya yang sama lagi. Makanya mereka hewan liar kita harapkan lahirnya di alam liar, biar supaya benar-benar liar. Sangat susah untuk mendidik hewan liar yang lahir di pusat rehab, di LK, di kebun binatang untuk menjadikan liar, sangat-sangat sulit. Ini jadi tantangan tambahan bagi kita. Takutnya nanti kita menjadikan hewan baru lagi, hewan liar yang jinak. Itu sudah salah dari etika sebagai prinsip kehewanan tadi. Jadi salah dari etika. Kalau kita mau rubah hewan liar menjadi domestik, itu salah. Tidak dianjurkan demikian. Kita harus menjaga bagaimana dia liar, ya. Kita tak pertahankan kondisi dia, kita pertahankan dia terus berkembang biak di alam liar. Berbeda dengan statusnya yang memang di hutan liar sudah sangat sedikit. Badak contohnya, mereka memang diharapkan dapat berkembang biak di lembaga konservasi karena memang di alam liar jumlahnya sudah sangat sedikit. Nah, tapi pun kebun binatangnya dibuat bentuk sanktuari, rumah, habitatnya itu menyerupai habitat aslinya. Semuanya disesuaikan, jumlah luas hutannya disesuaikan, jumlah pohonnya disesuaikan, semua kebutuhan airnya, semuanya disesuaikan dengan aslinya sehingga seminimal mungkin mirip tempat aslinya. Jadi kalau lahir di situ tetap memiliki sifat alamiah liarnya. Bagaimana bisa diterima? Ya teman-teman, berarti itu dia jawabannya dari Dr. Mahmud tadi. Bagus sekali jawabannya. Yang dinamakan steril lah. Steril untuk mencegah perkawinan tadi itu tidak dilakukan sembarangan, tidak dilakukan oleh pihak sembarangan dengan kemauan yang sembarangan. Itu dilakukan untuk kebaikan hewan itu sendiri dan ada pihak yang berwenang yang melakukannya, yang boleh melakukannya. Oke. Jadi kami Dokter Ham punya semboyan manusia migra satwa sewaka. Oke teman-teman, sebelum kita tutup ini, kita ingin dengar motivasi, simpulan dan pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman. Terima kasih atas undangannya. Rasanya ini memang kita bilangnya talk show yang apa? Cute Talk. Apa? Cute Talk. Nama acaranya Cute Talk. Cute Talks. Ya, nama Cute Talks yang sangat keren lah ya, yang bisa memotivasi yang lain. Jadi rasanya
untuk dokter hewannya sendiri, ya teman-teman yang masih bingung, adik-adik yang baru selesai sekolahnya, SMA-nya, SMK-nya ataupun apa, kalau memang mau cari sesuatu yang berbeda, ya cari masuk, coba aja di kedokteran hewan. Ya rasanya kalau memang mau, belum ada satupun teman-teman saya sendiri, senior atau junior, yang setelah lulus nggak tahu mau membuat apa. Jadi penganggurannya itu masih sangat minim. Cari kerja yang masih mudah, dengan syarat kita mau kemanapun ditugaskan. Tapi kalau kita banyak milih, ya kita nggak akan dapat juga. Nah, terkait pembicaraan tadi bahwa kita ke satwa liar, memang satwa liar sekarang ini memang sudah banyak jadi tantangan semua orang, bahwa kita harus peduli untuk menjaganya. Status mereka sudah sangat sedikit, sudah mau punah, critical endangered. Kita punya kewajiban, kita khalifah di muka bumi ini, jadi kita punya kewajiban untuk menjaga mereka. Supaya apa? Untuk menjaga keseimbangan ekosistem. HP salah satu perangkatnya rusak, pasti ada sistem yang rusak. Ya, semangat, semuanya harus peduli menjaga lingkungan. Mulai dari diri sendiri, dari hal kecil sekarang juga. Jadi pada dasarnya dokter hewan juga punya semboyan yang disebut dengan manusia migra satwa sewaka, yang artinya mensejahterakan kehidupan manusia melalui kesejahteraan hewan. Jadi intinya juga ke manusia. Jadi dengan hewan sejahtera, manusia juga sejahtera. Apa dari contohnya, kita kasih contoh bahan pangan asal ternak tetap dari hewan, harus ada pengawasan dokter hewan. Semakin berkualitas produk asal hewan, proteinnya seimbang, tinggi, bagus, manusia siapa yang sejahtera, dimakan oleh manusia yang sejahtera, manusia. Begitu juga contoh lain dari telur, dari protein yang kita penuhi. Kemudian dari kesehatan, ada beberapa penyakit yang memang bersifat zoonosis. Sejahtera hewan, manusia juga sejahtera. Artinya sehat hewannya, sehat manusia. Jadi kita bisa memutuskan penyebab zoonosis tidak akan terjadi. Karena dulu flu burung sempat menjadi wabah yang fenomenal di negara kita. Nah, itu juga penting karena intinya kepentingan peran dokter hewan dalam kehidupan masyarakat juga untuk kesejahteraan manusia, tapi melalui dengan mensejahterakan hewan. Terima kasih sudah nonton Cute Talk bareng kami. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next Cute Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu perkembangan anak yang saat itu prioritas dia.